Tapi hantu itu tertawa dan memanggil Charlie kekanak-kanakan. Hantu itu menegaskan, bahkan kalau dia udah nggak punya hidung, apakah Charlie kira dia bisa menandinginya? Lalu Charlie menggerakkan jarinya, dan hantu itu mulai basah terkena air hujan siluman. Hantu itu tertawa karena Charlie menggunakan trik kecil, dan bertanya apakah Charlie ingin mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan hujan gerimis. Terserah mau kau sebut apa, tapi, ini adalah air hujan dengan suhu 105 derajat, dan hantu itu tiba-tiba merasakan airnya menjadi panas. Panas, panas banget, ucap si hantu. Pak Guru sangat kepanasan. Energi hantu plus 95. Pak Guru menangis kepanasan. Energi hantu plus 97. Pak Guru sudah hampir mati kepanasan. Energi hantu plus 99. Lalu terlihat hantu itu sudah tergeletak tak berdaya. Setelah itu Charlie akan menambahkan serangan terakhir, dan langsung menusuk hantu itu menggunakan tandunya yang menjadi panjang. Guru kepala jurusan, hantu jahat top, mati. Energi hantu plus 199. Kemudian Charlie berubah kembali menjadi manusia. Ini benar-benar menguntungkan. Setelah itu Sena dan Clara sudah bangun setelah pingsan. Apa, Kak Selvi juga mati? Tadinya cuma mau numpang ikut misi kelompok, tapi malah jadi mempertaruhkan nyawa. Kekuatan hantu kali ini jelas salah perkiraan, kita tidak bisa menanganinya. Lalu Sena bertanya, kalau sekarang mereka harus gimana? Dan Charlie berkata, kalau ada pepatah yang bagus. Lagi pula sudah datang. Dan Clara menjawab, haha, benar. Lagi pula udah datang. Dan Sena juga membenarkannya, iya, lagi pula udah datang. Singkirkan aja semua hantunya. Pada saat yang sama, di atap sekolah, terlihat ada hantu perempuan yang sedang gemetar, lalu Jess bertanya siapa nama cewek itu, untuk yang terakhir kalinya. Tapi hantu itu menjawab, kalau disebutkan, mereka akan mati. Tapi Finn mengancam hantu itu, kalau hantu itu tidak mengatakan, hantu itu akan mati sekarang. Dan hantu itu terdiam untuk sesaat, kemudian dia tertawa sangat senang. Sampai suaranya naik ke atas langit, lalu dia berkata, baiklah, mati semua aja. Dengar, namanya. Lena bayar, kemudian seketika itu hantu itu kepalanya terpotong. Dan mereka bertiga yang melihat itu sangat terkejut, tapi tiba-tiba ada seseorang yang mendekat ke arah mereka. Siapa? Siapa yang memanggilku? Ucap hantu Lena, sambil memegang badan hantu cewek, dan hantu Lena itu langsung menggigitnya. Lalu hantu Lena bertanya lagi, siapa yang menyebut namanya tadi? Apa? Membunuh sesama jenis, itu jenis terkejam di antara hantu. Ini setidaknya setengah hantu ganas. Apakah kita bisa mengalahkannya? Kalau tidak, kita pergi aja. Ini misi level C, kalau menyerah, juga akan ada hukumannya. Buat apa takut? Bukankah hari ini membawa pil darah? Iya juga, aku lupa kalau Kak Jess tidak mengingatkan. Pil darah bisa membuat fisik seseorang menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Tapi itu akan melukai dasar latihannya, efek sampingnya terhadap tubuh dan mental sangat besar. Tapi dia tetap menelannya, karena dia berpikir kalau bisa menyelesaikan misi dengan level lebih tinggi, Kak Jess akan bisa masuk sekte. Keluarga Clement sangat butuh seorang pemimpin, lalu terlihat Harun mengeluarkan aura kuning di badannya. Kemudian muncul garis-garis kuning di tangan dan mukanya, sampai akhirnya garis kuning itu muncul di seluruh badannya. Lalu Harun bergegas untuk menyerangnya, sampai terlihat aura kuning dan merah yang sangat kuat. Kemudian Charlie, Clara dan Sena melihat aura itu, dan mereka berkata kalau auranya kuat banget, lalu mereka berpikir kalau apakah itu adalah Jess dan yang lainnya. Kemudian Charlie bertanya mau pergi bantu atau tidak. Karena walaupun mereka jahat, bagaimanapun juga dia dari keluarga besar, jadi tidak boleh disinggung. Dan mereka yang mendengar itu berkata, konyol, keluarga Chandra tidak takut padanya. Clara menambahkan, kau kira keluarga Yasodi bukan keluarga besar? Jess udah mencelakai begitu banyak orang, aku tidak akan pernah melupakan itu semua, jangan sampai setelah dibantu nanti, dia malah balik mencelakaiku. Lalu Sena menenangkan Charlie, karena dia dan Clara akan membantu Charlie, tapi Charlie menjawab untuk jangan begitu, karena mereka tetap harus diselamatkan, tapi tadi dia udah melawan begitu banyak hantu, jadi dia agak lapar. Haha, kebetulan, aku juga lapar.
Kalau begitu, ayo, kita keluar dan makan dulu. Aku tiba-tiba ingat hari ini adalah Kamis Meriah. Per orang 1 ember ayam, aku traktir. Kaksena baik banget, lalu berpindah memperlihatkan Harun yang masih melawan hantu Lena. Otak yang terbuka itu seharusnya adalah titik kelemahannya. Dan dia berhasil memukul hantu itu, tapi dia terkejut melihat serangannya tidak berpengaruh. Lalu Harun akan kembali memukul hantu Lena, tapi dia menyerangnya ke arah dadanya, sampai hantu Lena sedikit kesakitan. Tapi tiba-tiba dia tersenyum, dan hantu itu berkata, "Kau yang memanggil namaku." Lalu terlihat tangan Harun terpelintir oleh hantu itu. Dan hantu Lena yang melihat itu tersenyum senang, tapi tiba-tiba ada yang menyerang hantu itu. Ternyata itu adalah Finn. "Kau nggak apa-apa kan, Harun?" ucap Finn. "Finn, kau juga makan pil darah," ucap Harun. "Apa boleh buat?" Lalu Finn melesat, dan langsung berada di depan hantu itu. Kemudian langsung menyerangnya dengan kecepatan yang dia miliki. Tapi hantu itu langsung menghantam Finn sampai terjatuh ke bawah. Lalu Harun tidak tinggal diam dan menyerang hantu itu, sampai-sampai rambut hantu itu terlepas. Setelah itu dia kelelahan, dan dia menyadari kalau efek samping pil darah sudah muncul. Lalu hantu Lena itu tertawa kecil, kemudian dia berterima kasih kepada mereka, karena sekarang dia merasa nyaman, soalnya dia selalu merasa, kalau tulang kepalanya yang rusak waktu jatuh dari gedung, itu sangat mengganggu. Dan Jess yang melihat itu sangat bingung, karena padahal dia cuma setengah hantu ganas, tapi 2 pil darah pun tidak bisa mengalahkannya, lalu dia sekarang merasa ketakutan. Setelah otakku lebih terbuka, langsung jadi segar, "Ini barulah aku yang sesungguhnya," ucap hantu itu sambil mencongkel otaknya, lalu baju hantu itu mulai menjadi warna merah. Dan Jess yang melihat itu sangat terkejut, karena dia mengetahui kalau bajunya mulai menjadi merah, berarti itu bukan setengah hantu ganas. Lalu bukan hanya Jess yang menyadari kalau itu bukan hantu setengah ganas, tapi mereka semua tahu kalau hantu itu tingkat hantu ganas. Dan mereka semua mulai kabur dari hantu itu, tapi di saat Finn sedang melarikan diri, dia dikagetkan karena hantu itu sudah ada di depannya. "Hehe, apa kau merasa cepat?" Dan hantu itu berhasil mencekik Finn, lalu hantu itu memukul dada Finn, sampai dia mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Dan Harun yang melihat itu sangat terkejut, lalu dia berlari ke arah hantu itu, dan dia bersiap menyerang si hantu, tapi hantu itu bisa menahannya dengan mudah. Setelah itu Harun meminta bantuan kepada Jess. Lalu Jess yang melihat itu menyuruhnya bertahan, dan dia mengeluarkan drum yang dia beli, kemudian Jess memukul drum itu, sampai Finn dan Harun juga kena. "Hei, kenapa kau menahan kami juga? Harun, apakah kau masih ingat cerita yang pernah kuceritakan padamu? Kalau tidak mau dimakan oleh serigala, tidak perlu lebih cepat dari serigala, cuma perlu memikirkan cara agar serigalanya makan domba yang lain." "Brengsek, bukankah kita mengerjakan misi bersama? Kalau aku mati, apa untungnya bagimu?" "Tidak ada untung apa-apa, tapi juga tidak ada ruginya. Tapi kalau benar-benar mau menyebutkan untungnya, kalau kau mati, yaitu aku bisa bersenang-senang dengan istrimu, hehe." "Oh, efek suara drumnya sudah mau berakhir, aku pergi dulu, semangat." Dan terlihat hantu itu yang tertekan, tapi tidak lama kemudian efek tekanan itu sudah berhenti, lalu hantu itu menyerang Harun. Setelah itu Jess yang mendengar teriakan itu berkata, kalau teriakannya tragis banget. Tidak hanya itu, ternyata mereka bertiga juga mendengar teriakan itu sampai terkejut. Baru kembali setelah makan, udah mendengar teriakan tragis begitu. Aku jadi agak mual. Mereka bertiga begitu kuat pun tidak bisa menang, gimana kalau panggil Helman untuk membantu aja? Tapi Charlie berkata tidak perlu, karena di dalam hati Charlie dia berkata, kalau Helman datang, bagaimana aku bisa mengumpulkan energi hantu? Lalu Charlie berkata, mereka juga udah menderita, kita tetap harus menyelamatkan mereka. Setelah itu Charlie mengajak mereka berdua pergi, lalu berpindah di dalam sekolah. Dan Charlie bertanya apakah di sana ada orang, ternyata di sana terlihat ada Jess yang sedang bersembunyi, lalu Jess mengorek-ngorek tanah di bawahnya, dan dia melumuri mukanya dengan tanah. Setelah itu Jess menghampiri mereka bertiga, lalu dia berkata kalau dia sangat bersyukur di sana ada mereka.
Kalian datang pas banget. Di atas ada hantu ganas, aku udah berjuang mati-matian untuk melukainya. Lalu Charlie berkata, ada hal sebagus itu. Terus kenapa kau tidak bunuh saja sendiri? Jess menjawab kalau luka dirinya sangat parah, jadi tidak bisa mengalahkannya. Itu hantu ganas. Kalau membunuhnya, bukan cuma akan dapat banyak poin, juga bisa masuk sekte tersembunyi, keuntungannya sangat besar. Apa kalian tidak mempertimbangkan untuk membunuh Lena Bayer itu? Ucap Jess yang tidak mengetahui Lena Bayer sudah ada di belakangnya. Lalu Sena dan Clara yang melihat itu sangat terkejut. Karena hantu ganas itu datang menghampiri mereka. Tadi siapa lagi yang memanggil namaku? Lalu Charlie yang melihat itu sangat terkejut, kemudian dia tertawa sangat senang, karena itu adalah hantu yang dia impikan. Lalu Jess yang melihat itu sangat heran, karena Charlie masih bisa tertawa. Dan Jess berpikir apakah Charlie sudah gila, kemudian Jess berkata dalam hati, tahan mereka di sini untuk bertarung melawan hantu ganas, setelah hantunya mati, baru aku ambil keuntungan. Setelah itu Jess mengetuk drumnya, dan mengarahkan ke mereka semua, kemudian Sena dan Clara terkena dampak suara drum itu, tapi tidak dengan Charlie. Perasaan ini lagi. Suara drum ini beresonansi lagi dengan tubuhku. Beresonansi dengan prajurit banteng. Kekuatan prajurit banteng plus 5%. Lalu Jess akan meninggalkan mereka semua, tapi Jess ditahan oleh seseorang. Ternyata itu adalah Charlie, dan Charlie menyuruh Jess untuk mengetuknya lagi. Apa yang terjadi? Drum suara ajaib tidak berguna padanya. Lalu Charlie menyuruh Jess untuk kembali mengetuknya. Jess menjawab, ketuk apanya? Hantu ganasnya udah datang, apa kau mau melihat dia membunuh teman-temanmu? Dan Charlie berpikir kalau itu masuk akal, lalu Charlie langsung menendang Jess sampai dia terjatuh. Lalu Charlie mengetahui kalau hantu itu begitu hebat. Kartu bintang 1 mungkin nggak bisa mengalahkannya. Kemudian Charlie mengeluarkan kartu bintang 2, yaitu siluman peri rusa. Tidak lama setelahnya, seluruh tubuh Charlie memunculkan aura yang berwarna biru, tapi kemudian dia sudah berubah menjadi siluman peri rusa. Mendapatkan kekuatan, tubuh siluman kuat, petir telapak tangan kecil. Ini kekuatan kartu siluman bintang 2. Kuat, sampai bisa langsung membunuh si guru hidung panjang. Tapi hantu itu menghampiri Sena dan Clara, yang masih tidak bisa bergerak, karena masih terkena dampak suara drum. Apa tadi kalian yang memanggil namaku? Clara menjawab kalau bukan dia yang memanggil namanya. Apa, bukan kau? Lalu hantu itu berbalik, dan menyerang Sena, karena hantu itu berpikir, kalau bukan Clara, berarti Sena. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Tapi sebelum serangannya mengenai Sena, hantu itu ditahan oleh Charlie. Petir telapak tangan ini cukup berguna, ucap Charlie, dan hantu Lena yang melihat itu sangat terkejut. Apakah dia lada? Kenapa jadi mati rasa saat memegangnya? Energi hantu plus 170. Lalu Charlie berkata, bagaimana? Cukup nyaman, kan? Kalau begitu, aku tambahkan kekuatannya. Lalu terlihat hantu itu terpental ke belakang, karena kekuatan Charlie, dan hantu itu dibuat kaget, karena dia merasa sakit, lalu dia berkata, kenapa kalian semua menindasku? Kenapa? Tanya hantu itu sangat marah. Kalian juga harus menjadi mengenaskan sepertiku. Energi hantu plus 500, kemudian hantu itu menyerang Charlie. Tapi Charlie berhasil menangkap tangan si hantu dengan mudah. Setelah itu Charlie menepuk pinggang hantu itu, dan hantu itu yang melihat itu sangat panik. Lalu Charlie menyentuh muka hantu itu. Charlie berkata, pikirkanlah, kenapa kau marah? Apakah kau marah karena kami menindasmu, tapi kami menyerangmu karena kau marah dan mau membunuh kami? Lalu hantu itu berkata, kalau begitu, kenapa aku marah? Charlie menjawab, coba gunakan otakmu dan pikirkan. Hantu itu menjawab, kalau dia marah karena ada yang memanggil namanya. Ting tong, benar, kalau begitu, apa yang mau kau lakukan sekarang? Tanya Charlie. Tentunya membunuh orang yang memanggil namaku. Dan di sisi lain, terlihat Jess yang sedang mengintip, dan Jess berpikir, kalau kemungkinan Charlie sedang ditahan oleh hantu itu. Tadi mereka udah cukup banyak menguras energi si hantu. Hehe, setelah hantunya membunuhmu, aku akan mengambil keuntungannya. Tapi kemudian Charlie berkata kepada hantu itu, lihat, orang yang memanggil namamu ada di sana. Pergilah.
Lalu Jess bergegas pergi dari sana, sambil berkata, bisa-bisanya bersekongkol dengan hantu untuk melawanku. Dasar pengkhianat. Setelah aku kembali, aku akan menggunakan kekuatan keluarga Clement. Tapi hantu itu melesat dan sudah berada di depan Jess. Dan Jess mengeluarkan drum miliknya, tapi dia dibuat panik, karena sekarang drumnya sudah tidak ada energi spiritualnya. Dan kemudian hantu Lena itu tertawa sangat senang, he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 . Lalu Jess yang melihat itu sangat ketakutan, dan menyuruh hantu itu untuk pergi. Tadi kau yang memanggil namaku. Tapi Jess masih sangat ketakutan, kemudian dia mengeluarkan sebuah pistol, dan Jess berhasil menembak kepala hantu itu dengan telak. Haha, harus selalu punya trik cadangan, ucap Jess sambil pergi. Sakit, apa-apaan ini? Sial, itu peluru pengusir hantu seharga 10.000 poin per butir. Lari ke tempat yang ada perlindungannya dulu aja, ternyata Jess bersembunyi di semak-semak. Dan terlihat Jess yang sangat kelelahan, kemudian Jess menyadari ada si hantu, lalu dia menutup mulut, supaya tidak menimbulkan suara. Tapi tiba-tiba Jess berteriak kaget, karena dia diserang oleh Charlie dari atas pohon. Maaf, aku mau menyerang si hantu cewek, tapi meleset, ucap Charlie. Tidak lama kemudian, hantu itu berhasil menemukan Jess. Dan Jess langsung berlari sekuat tenaga, sambil berkata, menyerang apanya? Kau pasti mau si hantu cewek membunuhku, tapi Charlie menyuruh Jess untuk jangan takut, karena dia akan membantu menyingkirkan hantu ceweknya. Tapi ternyata Charlie malah menyerang Jess, dan Charlie terus-menerus menyerang Jess, tapi Charlie sengaja tidak mengenainya. Kau bilang mau menyingkirkan hantu ceweknya, tapi kau jelas-jelas mau menyingkirkanku. Jess, daripada memarahiku, lebih baik kau lihat ke belakangmu saja. Kemudian dia menuruti Charlie untuk melihat ke belakang, dan ternyata dia sudah terpojok oleh hantu itu. Lalu Jess berpikir, kalau di samping ada lereng kecil. Jadi dia mau coba naik untuk menguras tenaga hantu itu. Tapi Charlie tidak tinggal diam, dan langsung menghadang Jess, dan Jess berkata, sial, dia menutupi jalan keluar satu-satunya. Bro, bicaralah baik-baik. Ampuni nyawaku, keluarga Clement pasti akan membalasmu. Kedepannya, kita adalah teman baik. Kenapa kau bilang begitu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Membalas apanya? Dengan hubungan kita, nggak ada uang pun, aku tetap akan turun tangan. Lalu Jess mengeluarkan kembali pistol miliknya, dan langsung mengarahkannya ke arah Charlie. Tapi tiba-tiba tangan Jess terpotong, ternyata itu adalah ulah si hantu. Tapi si hantu belum cukup, dan langsung mencekik Jess, lalu hantu itu berkata, bajigur seperti kalian, sedikit-sedikit bilang teman, tapi malah tiba-tiba mencelakai orang. Tapi tiba-tiba Charlie berkata, lepaskan temanku. Cepat lepaskan. Hehe, tadi dia mau mencelakaimu, apa kau masih mau menyelamatkannya? Lalu Charlie berpikir kalau hantu itu sangat bodoh banget, dia cukup hebat dalam bertarung, tapi tidak sadar omongan mana yang sindiran. Hehe, gimana kalau aku permainkan dia saja? Terima kasih yang sudah nonton, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye.